Malam itu aku sedang menonton siaran televisi bersama istriku. Kami berdua menikmati siaran dengan tenang. Istriku sedang hamil muda. Umur kehamilan istriku sudah menginjak 3 bulan. Tak terasa suara hujan terdengar di telingaku. Cukup deras hujan itu. Aku teringat sepeda motorku belum aku masukkan dan masih berada di depan rumah. "Mas, sepedanya cepat dimasukkan," ucap istriku mengingatkan. "Iya dek," jawabku singkat. Aku segera berlari keluar rumah. Saat aku melihat, hujannya benar-benar sangat deras sekali. Aku keluar sebentar saja, sudah basah kuyup bajuku. Sepeda motorku sudah aku masukkan, dan saat aku mau menutup pintu rumah, aku melihat siluet orang berjalan. Aku tajamkan penglihatanku untuk memastikan itu beneran orang atau penampakan makhluk halus. Sosok itu seperti berjalan menuju ke rumahku. Dan benar, saat dia melewati halaman rumahku, dia berhenti seolah mencari rumah yang dia tuju. Dia melihat ke arah rumahku dengan yakin. Dia mulai berjalan lagi menuju ke arah rumahku. Orang tersebut semakin mendekat dan aku tidak jadi menutup pintu. Aku hampiri orang tersebut. Saat wajahnya sudah mulai terlihat jelas, aku sangat kaget karena aku kenal orang tersebut. "Loh, ada apa mbah? Kok sampai datang ke rumah?" tanyaku. "Assalamualaikum," ucap salam orang tersebut. "Gini mas, saya mau nganterin pesanan mas, yang Mas Rama pesan 3 bulan kemarin," jawab orang itu. "Oh, ya udah mbah, silakan masuk ke rumah dulu," balasku, mempersilahkan dia masuk ke rumah. Aku memanggil istriku untuk membuatkan teh hangat untuk tamuku. Beliau adalah Mbah Gandru, seseorang yang membuatkanku pusaka. Beliau datang ke rumah untuk mengantarkan pusakaku yang sudah jadi. Aku mulai mengajak ngobrol Mbah Gandru dan beliau menceritakan proses saat dia membuatkan pusakaku. Dia bercerita kalau banyak gangguan saat membuat pusaka tersebut. Bahkan beliau sempat sakit 1 minggu. Tetapi untungnya, Mbah Gandru bisa menyelesaikan pusaka yang aku pesan. Dan beliau pun mengeluarkan benda dari balik baju. Benda itu adalah sebuah kotak persegi panjang. "Ini mas, pusaka yang mas pesan sudah jadi. Coba dilihat dulu," ucap Mbah Gandru sambil menaruh kotak itu di atas meja. "Iya mbah, terima kasih telah mau membantu saya," jawabku dengan penuh berterima kasih. "Iya mas, sama-sama. Keluarga itu harus saling bantu," Mbah Gandru menjawab sambil tersenyum. "Saya coba lihat dulu ya mbah," izinku pada Mbah Gandru. Mbah Gandru hanya menganggukkan kepalanya yang menandakan dia mengizinkan. Aku raih kotak itu dan aku buka. Di dalam kotak berisi sebuah keris yang sangat cantik. Warangka berwarna hitam yang dihiasi tulisan aksara Jawa. Jika diartikan tulisan itu adalah Rama Amarta, yang berarti keris itu adalah milikku. Aku mencoba mengambil dan mengeluarkan keris dari warangkanya. Keris itu seperti keris biasa, tidak memiliki keistimewaan kalau dilihat oleh orang biasa. Tetapi saat aku melihat keris itu, ada api hitam yang menyelimuti seluruh bilah kerisnya. Ya, ini adalah pusaka yang menurutku sangat kuat. Bahkan keris itu lebih kuat dari keris ireng putih milik Sang Arjuna. Aku terkagum melihat pusaka itu. "Mas Rama, nama keris itu adalah keris geni ireng," ucap Mbah Gandru memberitahu. "Mbah Gandru yang ngasih nama keris ini mbah?" tanyaku. "Tidak mas, semua tentang keris ini sudah ditulis di surat lontar ini mas. Mulai dari cara pembuatannya dan cara mengaktifkan kekuatan dari keris ini sudah tertulis. Bahkan nama kerisnya juga sudah ada di surat lontar ini mas," ucap Mbah Gandru menjelaskan. "Sekarang tugas Mas Rama adalah membiasakan diri untuk mengendalikan dan mengenali kekuatan dari keris itu.
tambah Mbah Gandru. Iya Mbah, nanti saya akan berlatih sama Bapak Mbah, ucapku. Aku memasukkan keris itu lagi ke dalam warangkanya, dan aku letakkan kembali ke dalam kotak. Aku melanjutkan mengobrol bersama Mbah Gandru. Banyak pengalaman Mbah Gandru yang beliau ceritakan kepadaku. Saat lagi asyik bercerita, istriku datang dengan membawa teh hangat dan camilan. Lalu beliau letakkan di atas meja. Ini Mbah tehnya, diunjuk dulu untuk menghilangkan rasa dingin, ucap Sukma kepada Mbah Gandru. Ya ampun, kok repot-repot tonduk, Mbah Gandru membalas. Boten Mbah, boten repot kok, bon wonten, balas Sukma sambil duduk di dekatku. Mas Rama, istrinya lagi hamil ya? Tanya Mbah Gandru. Iya Mbah, baru menginjak 3 bulan, jawabku. Nanti anaknya Mas Rama laki-laki, dan dia yang akan meneruskan warisan dari leluhur Mas, ucap Mbah Gandru yang membuatku sedikit bingung. Aku hanya menganggukkan kepalaku saja, karena dokter saja belum bisa melihat jenis kelamin janin yang dikandung oleh Sukma. Cukup lama Mbah Gandru berada di rumahku, dan beliau pamit untuk pulang. Karena waktu sudah malam, aku menawarinya untuk aku antarkan. Tetapi Mbah Gandru menolak, dan aku juga ingin ngasih uang untuk upah pembuatan pusaka itu, tetapi Mbah Gandru juga menolaknya. Malah beliau berucap kepadaku yang membuat perasaanku gelisah. Tidak usah Mas Rama. Mas Rama harus segera ke desa simbahnya, karena beberapa bulan lalu ada aura yang sangat kuat dari arah barat, ucap Mbah Gandru menyuruhku. Setelah berucap, Mbah Gandru langsung berjalan pulang. Beliau berjalan kaki, padahal hujan masih turun sedikit deras, dan aku baru sadar ketika Mbah Gandru berjalan, beliau tidak sama sekali terkena air hujan dari atas langit. Saat Mbah Gandru sudah menjauh, aku masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Sudah 3 bulan lebih aku tidak menghubungi bapak yang berada di desa simbahku. Aku memanggil-manggil Sukma untuk menelponkan Mbak Dewi atau Mas Tirta, tetapi tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Aku tambah gelisah, takut terjadi sesuatu kepada keluargaku yang ada di sana. Karena saat aku tinggal kembali ke Banyuwangi, Bapak Mas Tirta dan kedua Pak Lekku sedang menghadapi ilmu santet yang sangat mengerikan. Meskipun mereka semua bukan manusia sembarangan, tetapi rasa gelisahku tidak bisa aku bohongi. Dan kisahnya sudah saya bacakan dalam judul Santet Sukmo Pandu Amarta. Nanti linknya ada di deskripsi ya, kalau teman-teman yang baru belum nonton. Kita lanjut. Dek, bagaimana keadaan bapak sama ibu di sana ya? Aku mencoba mengajak ngobrol Sukma. Entah Mas, semoga baik-baik saja, balas Sukma. Dek, gimana kalau aku besok tak berangkat ke Jawa Tengah saja ya? Aku meminta izin sama istriku. Iya Mas, berangkat aja. Tapi aku tidak ikut dulu ya Mas. Aku hanya menganggukkan kepalaku, yang menandakan menyetujui keputusan Sukma. Karena aku sendiri juga memikirkan keselamatan Sukma. Apalagi dia sekarang sedang mengandung. Malam itu aku langsung bersiap-siap dan dibantu oleh Sukma. Dek, nanti kalau Mas pergi, kamu pegang ini ya untuk jaga-jaga, ucapku sambil menyerahkan belati yang diberikan Mbah Gandru kemarin. Iya Mas. Setelah bersiap-siap, aku dan Sukma langsung istirahat. Sebelum tidur, aku dan Sukma selalu mengobrol, meskipun yang kita bahas tidak jelas. Dek, besok kalau anak kita laki-laki, kasih nama siapa ya? Tanyaku iseng pada Sukma. Pandu Amarta sepertinya bagus Mas, jadi tidak menghilangkan nama dari leluhur Mas, jawab Sukma. Mendengar kata nama itu, bulu kuduku berdiri, badanku merinding. Entah ada apa dengan nama itu, tetapi menurutku cukup bagus. Kami berdua cukup lama mengobrol dan sampai ketika kami berdua tertidur. Suara ayam berkokok membangunkanku. Aku langsung bangun dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Terlihat Sukma masih tertidur pulas. Aku langsung menuju ke belakang untuk menjalankan kewajibanku. Setelah itu aku mencoba membangunkan Sukma. Cukup mudah membangunkan Sukma
dan aku menyuruhnya untuk menjalankan ibadah terlebih dahulu. Kami berdua melaksanakan tugas-tugas kita. Aku mempersiapkan diriku untuk berangkat ke Jawa Tengah, sedangkan Sukma mempersiapkan bekal-bekal yang akan aku bawa. Dan tepat pukul 6 pagi, aku berangkat perjalanan menuju Jawa Tengah. Sebelum berangkat, aku berpesan pada Sukma, "Dek, jika ada apa-apa, langsung hubungi Tio saja ya." Ucapku memperingatkan. "Iya mas, kamu hati-hati di jalan ya. Jangan lupa selalu ngabarin ya," balas Sukma. "Iya dek, tenang aja. Doakan mas semoga perjalanannya lancar," pintaku. "Iya selalu kok," jawab Sukma sambil mencium tanganku. Semua sudah siap. Tak lupa aku membawa pusakaku. Aku mulai menyalakan sepeda motorku dengan suara khasnya yang nyaring dan asap yang keluar dari knalpot motorku. Aku menarik gas dan melaju memulai perjalanan. Aku membutuhkan waktu yang sama. Sengaja aku naik sepeda motor karena ada alasan yang tidak bisa dijelaskan. Aku menikmati perjalananku. Di perjalanan aku tidak mendapati hal yang aneh sama sekali. Singkat cerita, aku sudah sampai di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Aku sampai di perbatasan sekitar pukul 7:30 malam, dan aku berhenti di sebuah masjid untuk melakukan sholat dan istirahat sebentar. Jarak antara perbatasan dan desa Simbah masih lumayan jauh. Ya, sekitar membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 jam lagi. Setelah selesai hajatku, aku melanjutkan perjalanan. Dan sampai ketika aku melewati sebuah desa, karena waktu sudah malam, jadi cukup sepi di desa tersebut. Aku hanya ditemani dengan suara motorku yang lumayan kencang. Mungkin satu desa bisa mendengar motorku itu. Saat lagi asyik menikmati perjalanan, aku melihat seorang wanita di depanku. Dia berlari menuju ke arahku. Saat sudah dekat, dia menghentikanku. Wajahnya seperti ketakutan. Rambutnya berantakan. Bahkan bajunya sudah compang-camping. "Ada apa mbak?" tanyaku bingung. "Mas, tolong saya mas, tolong," ucapnya sambil sesekali menghadap ke belakang. "Memangnya mbaknya kenapa?" Belum sempat dia menjawab pertanyaanku, tiba-tiba ada teriakan seorang laki-laki. Tidak hanya satu, tetapi ada 3 orang laki-laki. Ketiga laki-laki tersebut berjalan mengarah ke wanita di sebelahku. Melihat beberapa orang tersebut berjalan menghampiri, wanita itu sungguh panik sekali. Aku mencoba membaca situasi di sekitar. Di sekitar tidak ada satu orang warga pun yang ada di luar rumah, selain 3 laki-laki tersebut dan 1 wanita itu. Kemudian aku turun dari motor. Aku cukup panik, tetapi mau tidak mau aku harus membantu wanita tersebut. "Udah mbaknya yang tenang ya," ucapku. Jangan jadi pahlawan kesiangan kamu," ucap salah satu laki-laki tersebut. Sek mas, bentar. Setiap masalah bisa dibicarakan dengan baik kok," balasku. "Ini bukan urusanmu. Serahkan wanita itu," ucap laki-laki tersebut sambil mengacungkan sebuah parang. Wah, tidak bisa mas. Gini loh mas. Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, tetapi laki-laki itu langsung mencoba menyerangku. Dengan terpaksa aku meladeni serangan itu, tetapi aku hanya menghindari dan menangkis beberapa pukulannya. Karena kelihatannya laki-laki itu tidak memiliki keahlian di bidang bela diri, aku cukup mudah untuk menumbangkannya. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu menjatuhkanku. Serang dia, ucapnya sambil menyuruh kedua temannya tersebut. Sek, bentar. Aku mencoba menghentikannya. Karena kedua orang itu membawa senjata, aku mencoba mengambil senjata juga, dan aku mengeluarkan kerisku dari dalam tas. Baru saja 2 orang tersebut melihat kerisku, mereka tidak jadi menyerang, tetapi malah berbalik arah dan lari, dan meninggalkan laki-laki yang menurutku itu adalah ketuanya. "Gimana mas, masih mau melawanku?" ucapku sambil menghampirinya. Mereka tidak menjawab dan hanya menunduk. Ya sudah, silakan pergi mas. Tapi jangan sesekali sampean melakukan hal yang sama ya mas. Jika tidak, aku akan cari sampean. Sudah kutandai, ucapku mencoba menggertak. Dia tidak menjawab, tapi langsung lari seperti ketakutan. Cukup bingung aku melihatnya. Setelah dia pergi, aku mencoba menghampiri wanita yang berada di belakangku. Astagfirullah, ucapku istighfar. "Ada apa mas?"
Tanya wanita tersebut. Diam aja mbak, jangan bergerak dulu, perintahku. Cukup kaget aku melihat sosok itu. Tanpa wanita itu sadari, ada sosok pocong yang berwarna merah darah di belakangnya. Aku menyuruhnya diam, karena pocong tersebut tepat berada di belakangnya. Aku mencoba membaca beberapa ayat suci untuk mengusir pocong tersebut, tetapi pocong itu tidak bergeming sama sekali. Seolah meledekku, pocong itu menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Wanita tersebut merasa ada yang aneh di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dengan pelan dan, Mbak, jangan menoleh ke belakang dulu mbak. Aku mencoba mencegahnya. Wanita tersebut tidak mendengarkan perkataanku dan saat dia sudah menoleh, mukanya tepat sejajar dengan muka pocong itu. Wanita tersebut langsung diam dan terbujur kaku. Tak lama dia langsung terjatuh pingsan. Sudah kubilang untuk diam. Kan jadinya tambah repot ini, gerutuku sendiri. Pocong, apa sih maumu? Tanyaku pada sosok pocong tersebut. Tidak ada kata yang dia ucapkan. Jika tidak pergi kau akan menanggung akibatnya, gertaku. Pocong itu tidak merespon perkataanku. Karena aku sedang memegang kerisku, aku langsung mencabut kerisku dari warangkanya. Tetapi sebelum kerisku keluar sepenuhnya, pocong itu pun langsung menghilang. Sekarang masalahnya, siapa wanita ini? Ucapku dalam batin. Sekitar 15 menitan aku menunggu wanita tersebut sadar dari pingsannya. Dan untungnya ada seseorang warga lewat. Warga tersebut adalah seorang bapak-bapak yang sudah cukup berumur. Ada apa mas? Apa motornya mogok? Tanya bapak tersebut. Tidak pak, ini ada problem sedikit, jelasku. Pasti diganggu sosok pocong merah yo mas. Tenang mas, itu sudah biasa. Sudah banyak orang yang diganggu sama dia, ucap bapak tersebut menjelaskan. Loh, ini kan anak Pak Mahmud, lanjut bapak tersebut. Bapak kenal dengan wanita ini pak? Tanyaku. Yo kenal Thomas, lah ini kan tetangga saya. Warga tersebut langsung menelpon orang tuanya untuk mengabari jika anaknya telah pingsan di jalan. Warga itu meminta penjelasan kepadaku. Dan dengan rasa lega, aku menjelaskan semuanya apa yang telah terjadi. Tak lama orang tua wanita tersebut datang dan berterima kasih kepadaku sudah menyelamatkan anaknya dari gangguan laki-laki. Mas, terima kasih banget ya, matur nuwun. Entah jika tidak ada masnya mungkin anak saya tidak selamat, ucap orang tua wanita itu. Iya, sama-sama. Kebetulan saja pas saya lewat, jawabku. Ayo mas, mampir dulu ke rumah kami. Sepurone pak, saya buru-buru. Soalnya keluarga saya sudah menunggu. Karena menurutku wanita tersebut sudah aman, aku langsung berpamitan untuk melanjutkan perjalananku. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Desa Simbah Kurang, beberapa kilo lagi dari desa tersebut. Tengah malam, aku sudah sampai di Gapura desa. Gapura tersebut tertulis Desa Tandur Tulang. Aku sempat berhenti sebentar di depan gapura tersebut dan aku mulai memasukinya. Cukup terasa aneh saat memasuki desa. Tidak seperti biasanya. Baru 100 meter aku berjalan, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat keras sekali. Cebier. Astagfirullah, ucapku. Tak lama dari suara petir tersebut, diikuti burung-burung gagak yang berterbangan menuju keluar desa. Aku berhenti dan mengamati burung-burung itu. Di desa Simbahku ini suasananya cukup berubah. Terasa seperti ada yang tidak beres. Aku kembali berjalan untuk menuju rumah Pak Lek Rojak. Di desa ini, rumah-rumah masih jarang. Jika dihitung keseluruhan, mungkin hanya ada sekitar 100 rumah saja. Singkat cerita, rumah Pak Lek Rojak sudah kelihatan di mataku. Aku melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di teras rumah. Aku mengenali laki-laki tersebut. Benar, itu adalah bapakku. Saat aku sudah sampai di depan rumah, ternyata bapak sedang tidur. Aku segera turun dari motorku. Saat aku mau menyalami bapak, dari dalam rumah keluar Mas Tirta. Rama, jangan ganggu bapak dulu, ucap Mas Tirta. Mas, kenapa dengan bapak mas?
Tanyaku sambil berjalan dan menyalami Mas Tirta. Sudah, kamu masuk dulu, nanti Mas jelaskan. Ajak Mas Tirta masuk. Aku melepas jaketku dan langsung masuk ke dalam rumah. Rumah itu terlihat sangat sepi. Aku berpikir semua orang sedang tidur. Mas Tirta masuk ke dalam kamar dan keluar bersama Mbak Dewi dan Ibu. Saat melihatku, Ibu langsung memelukku dan menangis. Aku cukup bingung. Ada apa ini? Aku mencoba menenangkan Ibu. Dan saat Ibu sudah tenang, aku mencoba membuka obrolan dengan Mas Tirta. Ada apa, Mas? Coba jelaskan padaku. Tanyaku pada Mas Tirta. Gini, Rama. Saat kamu dan Sukma pulang, Pak Lek Abi dan Pak Lek Dewa mencoba menelusuri, menyelidiki tentang ilmu santet itu, Ram. Dan mereka berhasil menemukan biang kerok dari semuanya. Dan malam itu juga, seseorang yang menjadi dalang dari ilmu santet itu datang. Akhirnya mau tidak mau Bapak dan Pak Lek melawannya. Hingga akhirnya Pak Lek Abi dan Pak Lek Dewa menjadi korban. Bahkan tidak hanya itu, Bule Asih dan Pak Lek Rojak juga tidak tertolong. Jelas Mas Tirta. Siapa Mas dalang dari ilmu santet itu, Mas? Ucapku dengan penuh emosi. Tenangkan dirimu, Le. Sahut Ibu mencoba menenangkanku. Akhirnya Mas Tirta menjelaskan semua. Dan ternyata yang diincar sekarang tidak hanya keluarga Amarta saja, tetapi seluruh desa ini sudah diincar. Dan Bapak di depan teras tidak tidur sebenarnya, tetapi Bapak sedang melakukan raga sukma untuk menjaga desa ini. Kata Mas Tirta, sudah ada 2 warga yang menjadi korban. Sehabis menjelaskan, Mas Tirta menyuruhku untuk istirahat terlebih dahulu karena habis perjalanan yang jauh. Sebelum aku istirahat, aku membuka handphoneku. Ternyata banyak sekali panggilan masuk dari Sukma dan ada pesan yang ditinggalkan. Mas, apa sudah nyampe? Pesan dari Sukma. Dan aku segera menelponnya supaya Sukma tidak khawatir. Tetapi tidak ada jawaban. Mungkin Sukma sudah tidur. Karena waktu sudah tengah malam, akhirnya aku meninggalkan pesan jika aku sudah sampai. Setelah itu aku segera istirahat. Tidak di kamar, melainkan aku istirahat di teras rumah. Aku duduk di dekat tubuh Bapak. Aku mencoba untuk memejamkan mata, tetapi aku tidak bisa tidur. Dan aku memutuskan untuk keliling desa hingga aku melewati sebuah rumah yang menurutku rumah itu sudah cukup tua, tetapi di depan rumah itu banyak anak muda seumuranku yang masih terjaga. Aku berinisiatif menghampiri mereka. Mas, permisi, boleh gabung? Ucapku meminta izin. Oh, boleh Mas, monggo. Jawab salah satu pemuda tersebut. Masnya dari mana? Kok jam segini masih jalan-jalan? Tanya pemuda tersebut lagi. Oh, saya dari rumahnya Pak Lek saya. Soalnya nggak bisa tidur, jadi mencoba jalan-jalan, hitung-hitung ronda, Mas. Jawabku. Rumah Pak Leknya juga di desa sini, toh, Mas? Tanya pemuda itu lagi. Iya, Mas. Namanya Pak Lek Rojak. Jawabku. Saat mendengar nama Pak Lek Rojak, semua orang yang ada di situ langsung menoleh ke arahku, seolah merasa kaget dengan nama yang aku sebutkan. Berarti Masnya ini cucu dari Mbah Sarto ya? Iya Mas, betul. Saya cucu dari Mbah Sarto, jawabku. Dan entah kenapa mereka semua langsung menyalamiku dan sikap mereka sedikit berubah. Ada satu pemuda yang tiba-tiba berdiri dan dia menghampiriku. Dia mengucapkan terima kasih. Entah apa maksudnya. Aku sedikit bingung dengan ucapan terima kasih itu. Mas, kami pemuda di desa ini sangat-sangat berterima kasih kepada keluarga Mbah Sastro, ucapnya padaku. Iya Mas, sama-sama. Tapi apa yang sudah diperbuat? Sampai-sampai kalian semua berterima kasih kepada keluarga kami? Tanyaku meminta penjelasan. Dan pemuda tersebut menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga kami. Ya, selama 3 bulan ini setelah tragedi perang gaib, Desa Tandur Tulang seringkali banyak serangan-serangan gaib yang dimana menyerang para warga. Yang biasanya para warga, jika ada gangguan gaib,
mereka akan meminta tolong pada Mbah Sarto. Tetapi karena Mbah Sarto sudah tidak ada, akhirnya mereka bingung untuk meminta bantuan sama siapa. Dan para warga melihat bapakku yang belum pulang, jadi mereka mencoba meminta bantuan sama bapak, dan bapak menyanggupinya. Dan dari situ, setiap setelah matahari terbenam, bapak selalu menjaga desa dengan melakukan raga sukma. Tetapi suatu ketika bapak kecolongan, ada serangan yang tidak diketahui bapak yang mengakibatkan 2 warga menjadi korban. Pemuda tersebut menjelaskan. Aku mendengarkan seksama penjelasan pemuda tersebut, dan tiba-tiba dari arah jalan ada seorang wanita yang berjalan sendirian. Wanita tersebut berjalan dengan tatapannya yang kosong. Lisa, itu Lisa, Dek, ucap pemuda yang menjelaskan padaku dan ngasih tahu ke temannya yang bernama Didik. Mana Jar? Tanya Didik. Itu berjalan ke arah hutan jati, Dek, ucap pemuda tersebut yang bernama Fajar. Didik langsung berdiri dan melihat ke arah jalan. Dan benar, dia adalah Lisa. Ternyata Lisa ini adalah tunangannya Didik. Ayo Jar, temani aku untuk menghampiri Lisa, ajak Didik. Ayo, sepertinya ada yang tidak beres lagi, ujar Fajar yang segera berdiri dan segera menghampiri Lisa. Aku yang mendengar Fajar berucap ada yang tidak beres, aku langsung mengikuti mereka berdua. Dan di rumah itu masih ada beberapa pemuda. Didik berlari dan memanggil Lisa. Dek, kamu mau kemana, Dek? Teriak Didik. Lisa tidak menjawab dan terus berjalan. Saat Didik sudah dekat dengan Lisa, dia langsung narik tangannya. Dek, kamu mau kemana? Ini sudah malam loh, ucap Didik. Tetapi Lisa tidak menjawab pertanyaan Didik. Dia langsung menarik tangannya lagi dan melanjutkan berjalan. Fajar ngasih tahu kepada Didik untuk segera meminta bantuan. Dik, segera kasih tahu Pak Hasan kalau ada yang tidak beres lagi, ucap Fajar menyarankan. Iya Jar, tolong ikuti Lisa terus ya. Kalau bisa hentikan Lisa Jar, ucap Didik yang langsung berlari. Karena mereka berdua berlari, jadi aku ketinggalan. Dari jauh aku melihat Mas Didik berlari ke arah yang berbeda. Aku segera cepat-cepat menghampiri Mas Fajar yang masih terus mengikuti Lisa. Mas Fajar, tunggu, teriakku. Sepertinya Mas Fajar mendengar teriakanku. Dia menoleh ke arahku. Saat aku sudah sampai di Mas Fajar, dia langsung berkata, Mas, tolong temani aku ya. Sepertinya kampung ini dapat serangan gaib lagi, ucap Mas Fajar meminta tolong padaku. Sek, bentar Mas. Aku melihat ada yang aneh sama wanita itu. Iya Mas, sepertinya Lisa target selanjutnya. Mas Fajar, tolong hentikan wanita itu, perintahku. Kita tunggu Pak Hasan aja Mas, bantah Fajar. Wes, tidak keburu, ayo cepat. Nyawa wanita itu dalam bahaya, cepat hentikan sekarang, perintahku memaksa. Dengan segera, Mas Fajar menghentikan Lisa dan langsung kupegang kepalanya. Aku membacakan beberapa ayat suci. Wanita itu berteriak kesakitan dan dia berucap, Asu, sopo kowe? Ucap Lisa yang suaranya serak. Aku hanya diam dan terus membacakan ayat suci. Lisa terus meronta dan berteriak kesakitan. Mas Fajar, tolong pegang tangannya, perintahku. Baik Mas. Ada makhluk yang keluar dari tubuh Lisa. Sosok wanita dengan pakaian khas zaman dulu. Sosok yang baru saja keluar dari tubuh Lisa, dia melayang dan Lisa tak sadarkan diri. Mas Fajar, tolong bantu Lisa, aku akan mengurus makhluk itu, ucapku. Makhluk apa Mas? Tanya Mas Fajar kebingungan. Aku tidak menjawab pertanyaan Mas Fajar. Aku segera menghadap ke arah sosok wanita tersebut. Dia memandangku dengan penuh amarah, seolah tidak terima apa yang telah aku perbuat. Tidak usah ikut campur urusanku. Siapa kamu dan apa tujuanmu? Tanyaku pada sosok tersebut. Ini adalah desaku. Terserah aku mau berbuat apa di desaku sendiri, jawab sosok tersebut. Jika urusannya dengan nyawa seseorang, aku tidak akan tinggal diam. Jika kamu terus menghalangiku, rasakan sendiri untuk resikonya. Baru saja dia berhenti berbicara, tiba-tiba seluruh tubuhku merasakan gatal yang tak tertahan. Dan aku mendapati mulut sosok tersebut seolah merapalkan sebuah mantra. Aku pun tak mau kalah, aku juga merapalkan ajian penyembuh. Tetapi ajianku tidak berefek sama sekali, rasa gatal masih terasa. Sudah saya ingatkan, tidak usah ikut campur urusanku.
Rasakan akibatnya. Ucap sosok wanita tersebut. Aku terus berusaha merapalkan ajian penyembuh. Dan saat aku masih fokus untuk menghilangkan rasa gatal ini, ada teriakan dari arah belakang. Tidak semudah itu, Rama. Dia bukan sosok sembarangan, ucap seseorang. Aku tahu itu suara siapa. Aku langsung menoleh ke belakang dan benar itu adalah Bapak. Bapak, siapa sosok itu, Pak? Tanyaku. Dia bernama Murni. Sosok roh gentayangan yang menyimpan dendam. Jelas Bapak sambil berjalan ke arahku. Mas Didi, tolong bawa Mbak Lisa menjauh dari sini. Perintah Bapak kepada Mas Didi. Nggih, Pak Hasan. Mas Fajar dan Mas Didi membawa tubuh Lisa menjauh. Dan Bapak berdiri di dekatku. Rama, ini pusakamu. Dan diam, akan Bapak hilangkan rasa gatal itu. Ucap Bapak. Bapak membaca sebuah mantra. Aku seperti mengenali mantra itu. Bapak seperti orang yang sedang nembang. Dan aku baru ingat yang diucapkan Bapak adalah Kidung Rumekso Eng Wengi. Iya, kidung itu dipercaya untuk menolak bala, menghalau teluh dan semacamnya. Setelah Bapak menyelesaikan tembang itu, rasa gatal di tubuhku sudah tidak terasa lagi. Dan sosok wanita itu terlihat sangat marah dengan apa yang dilakukan Bapak. Pak, Bapak tahu sosok wanita itu, Pak? Tanyaku lagi. Iya, Bapak tahu. Dia dulu juga warga di desa sini. Tapi entah apa yang terjadi sama dia, ucap Bapak. Laki-laki kamu, Hasan, kenapa kamu selalu ikut campur urusanku? Ucap sosok wanita tersebut. Murni, aku tahu kamu sebenarnya orang baik, Mur. Balas Bapak. Bapak melantunkan sebuah mantra lagi. Tidak, bukan mantra, tetapi sebuah kidung yang membuat sosok wanita tersebut seperti terganggu dan tak lama sosok wanita itu terbang dan menghilang. Awas kamu, Hasan, aku akan kembali dan siapa yang akan tumbang? Ucap sosok wanita tersebut yang sudah tidak terlihat wujudnya. Rama, ayo kita tolong wanita yang jadi korban tadi, ajak Bapak. Iya, Pak. Aku dan Bapak menuju di rumah tua tadi, dan di sana masih banyak pemuda yang sedang menggerombol. Aku beranggapan itu pasti wanita yang bernama Lisa tadi, yang sedang dikerumuni sama para pemuda itu. Permisi, Mas, ucapku. Mas, Pak Hasan, jawab pemuda yang bernama Fajar. Pandangan mereka semua langsung tertuju kepadaku dan Bapak, dan pemuda-pemuda itu langsung menyalami Bapak. Ya, benar, wanita yang bernama Lucy sedang tergeletak di atas karpet, masih belum sadar. Mas Didek panik, takut terjadi apa-apa sama calonnya itu. Bapak melihat wanita tersebut, sukmanya sudah tidak ada di tubuhnya. Rama, coba lihat wanita itu. Bapak berbisik kepadaku. Memangnya kenapa, Pak? Sudah, coba saja lihat dengan mata batinmu. Aku mencoba melihatnya, dan aku tidak menemukan apa-apa. Gak ada apa-apa, Pak, kataku sambil menoleh ke arah Bapak. Coba dilihat dengan teliti, ucap Bapak menyuruhku lagi. Dan aku mencoba melihat dengan detail. Dan benar, aku tidak mendapati sukma wanita tersebut. Has, kecolongan kita, Pak, umpatku marah. Iya, sosok wanita tadi hanya untuk mengalihkan saja, Rama, balas Bapak. Bapak menyuruh Mas Didi untuk segera pulang dan membawa Mbak Lisa untuk dibawa ke rumahnya. Dan pemuda yang lain membantu Mas Didi untuk mengantarkan Lisa ke rumahnya. Dan di rumah tua itu hanya tinggal aku, Bapak, dan Mas Fajar. Bapak mencoba kembali bertanya sama Mas Fajar. Mas, apa benar tadi tidak ada hal-hal aneh saat membawa Mbak Lisa ke sini? Tanya Bapak kembali. Pak, ada satu, Pak. Waktu saya dan Didi membopong Lisa, kami berpapasan dengan 4 orang laki-laki yang sedang membawa keranda, Pak, jawab Mas Fajar. Kenapa nggak bilang dari tadi, Mas? Bantahku. Maaf, Mas, baru ingat saya, ngapunten. Kemana arahnya, Mas? Tolong tunjukkan. Ini demi keselamatan Mbak Lisa, tanyaku lagi. Ke arah luar desa, Mas, ke arah keluar. Pak, kita harus mengejar itu, Pak, ajakku. Kami bertiga segera mengejar 4 orang yang katanya Mas Fajar membawa keranda.
2 orang anak muda dan 1 orang yang sudah berumur sedang berlari ke arah jalan keluar desa. Terlihat gapura desa dan aku melihat beberapa orang yang sedang memikul keranda kematian. "Mas Fajar, apa itu?" tanyaku. "Benar Mas, itu orang-orangnya," jawabnya. "Ya udah, ayo cepat kita hampiri sebelum mereka keluar desa," ucapku. Bapak melakukan gerakan tangan yang tiba-tiba di gapura desa terdapat dinding gaib yang menyerupai seperti kaca. 4 sosok itu menyadari dengan yang dilakukan Bapak dan mereka langsung menoleh ke belakang. Makhluk jelek, kembalikan sukma yang sudah kau ambil," teriakku pada 4 sosok tersebut. Manusia bodoh, ternyata ada yang ingin bermain dengan kami," balas salah satu sosok tersebut. Aku menoleh ke arah Bapak dan Mas Fajar. Bapak menatap tajam ke 4 sosok tersebut, tetapi beda dengan Mas Fajar. Dia seperti termenung, seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ya, karena yang dilihat adalah 4 sosok yang sangat mengerikan. "Mas Fajar, jangan melamun Mas," ucapku sambil menepuk pundak Mas Fajar. Mas, tadi waktu saya lihat itu seperti manusia biasa loh Mas. Tapi kok sekarang jadi berubah sangat mengerikan seperti itu Mas?" tanya Mas Fajar yang mulai merasa ketakutan. "Sudah Mas Fajar yang tenang dulu ya, biar saya urus dengan Bapak," jawabku. 4 sosok itu mulai menurunkan keranda ke tanah dan mereka berdiri sejajar menghadap ke kami bertiga. Keempat sosok itu sangat tidak lazim wujudnya. Ada yang tidak memiliki mata, dengan wajah penuh borok dan belatung yang sesekali jatuh dari wajahnya. Semua hampir sama wajahnya seperti itu. "Rama, sudah siap?" tanya Bapak padaku. "Sudah, Rama selalu siap Pak," jawabku. "Mas Fajar, jangan lupa selalu berdoa Mas, minta perlindungan sama Tuhan," ucapku pada Mas Fajar. "Baik Mas, kalian hati-hati ya Mas, Pak Hasan." Aku hanya mengangguk kepala, mengiyakan ucapan Mas Fajar. 2 melawan 4, aku tidak gentar sama sekali. Aku mengambil kerisku yang kutaruh di pinggang, dan aku keluarkan kerisku dari warangkanya. Saat keluar, api hitam langsung menyala. "Tidak akan aku lepaskan kali ini," ucapku lirih. Bapak sudah melesat terlebih dahulu. Pertarungan 2 manusia dan 4 sosok setan yang mengerikan terjadi di penghujung malam itu, dan 1 manusia yang menyaksikan pertarungan itu. Bapak melesat dengan cepat dan langsung menjambak rambut salah satu sosok tersebut. Kepala sosok yang dijambak langsung diseret tanpa ampun oleh Bapak dan dihantamkan sebuah batu besar yang berada di pinggir jalan. Kepala sosok tersebut langsung hancur berhamburan. Belatung-belatung terlempar ke berbagai arah. Bapak seolah menyimpan dendam kepada sosok-sosok tersebut. Setelah melakukan itu, Bapak menghadap ke sosok satunya lagi. "Sekarang giliranmu," ucap Bapak dengan pandangan tajam. Bapak langsung melesat lagi dan mencekek lehernya. Sosok tersebut diangkat oleh Bapak dan dilemparkan ke arah pohon yang besar. Melihat yang dilakukan sama Bapak, aku hanya menggelengkan kepala karena itu seperti bukan Bapakku. Aku kembali fokus sama 2 sosok yang masih berdiri. Berbeda dengan Bapak, 2 sosok tersebut menyerangku terlebih dahulu. Aku dengan mudah menghindari serangan-serangan darinya. Menurutku sosok-sosok itu hanya sosok kroco yang mengikuti perintah tuannya. Dengan sesekali aku menyayatkan kerisku ke tubuh sosok-sosok tersebut. Dengan perlahan seluruh tubuhnya sudah penuh dengan luka sayatan kerisku. Saat aku mengetahui, aku langsung melompat menjauh. "Kenapa? Kau takut?" ejek salah satu sosok tersebut. Aku diam, aku tidak menjawabnya, dan aku melangkah menuju ke keranda. Aku tendang tutup keranda tersebut, dan benar, di dalamnya ada ruh seorang perempuan. Ruh itu langsung terbang dan tersenyum ke arahku. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari 2 sosok tersebut. Mereka dengan perlahan terbakar dengan api hitam. Ya, memang kekuatan dari kerisku ini adalah untuk membakar sosok yang memiliki ilmu hitam. Tidak hanya itu, keris geni ireng juga memiliki kesadarannya sendiri. Tetapi aku belum bisa mengendalikan keris geni ireng sepenuhnya, dan api hitam yang menyelimuti pilahnya itu sudah dari bawaan, yang dimana setiap keris keluar dari warangkanya, api hitam sudah menyelimuti pilahnya. 4 sosok tersebut sudah melebur dan menghilang, dan keranda yang mengurung roh Lisa juga sudah menghilang.
Tetapi tiba-tiba ada kilatan guntur dengan disertai angin yang sangat kencang. Rintik-rintik hujan mulai turun dan suasana menjadi sangat mencekam. Aku dan Bapak mengamati ke seluruh penjuru karena ada aura yang kuat mendekat. "Mas Fajar, kemari, jangan jauh-jauh dariku," teriakku pada Mas Fajar. Mas Fajar segera berlari kepadaku. Kelihatan dari mukanya kalau dia sangat ketakutan sekali. Mas, aku sangat merinding, Mas. Ada apa ini, Mas?" Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Mas Afrian 015 dan Mas Pandu Amarta. Teman-teman juga bisa masuk ke YouTube-nya Mas Pandu Amarta ya. Beliau sudah ada kisah-kisah yang lainnya yang mungkin teman-teman bisa lihat di channel YouTube-nya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Nama channel YouTube-nya Pandu Amarta. Fakta Sejarah pamit dulu, sampai jumpa di bagian berikutnya dari 4 bagian. Wassalamualaikum.